tentang sebuah tema yang diambil dari kisah yang sangat terkenal. Kan sudah diceritakan dan diajarkan sejak kita anak-anak. Mereka sangat jahat dan Allah berkenan menghukum. Yang menjadi pertanyaan adalah, seberapa besar sih dosa Sodom dan Gomora? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kembali bersama Pelangi Sabda GKJ Pekalongan. Dan hari ini kita akan belajar bersama tentang sebuah tema yang diambil dari kisah yang sangat terkenal, yaitu Sodom dan Gomora. Bapak, Ibu, dan Saudara, kisah Sodom Gomora sudah akrab bagi kita, bahkan sudah diceritakan dan diajarkan sejak kita anak-anak sekolah minggu misalnya. Kita tahu bahwa Sodom dan Gomora adalah sebuah daerah di lembah Yordan, tempat di mana tokoh bernama Lot itu tinggal bersama dengan kaum keluarganya setelah berpisah dengan Abraham. Abraham menetap di Kanaan, Lot dan keluarganya menetap di Sodom dan Gomora. Memang, kota Sodom dan Gomora terkenal akan kejahatan penduduknya. Mereka sangat jahat dan Allah berkenan menghukum Sodom dan Gomora. Namun kita ingat kisahnya ketika Abraham menawar kepada Allah supaya jangan menghukum Sodom dan Gomora karena Lot ada di sana. Abraham dengan alasan mengatakan bahwa kalau ada orang-orang yang baik, masa Tuhan akan menghukum juga? Kalau yang dihukum hanya orang yang jahat mungkin adil ya. Tapi kalau ada orang baik di sana, masa juga ikut-ikutan dihukum? Kemudian Abraham menawar kepada Allah, kalau ada 50 orang yang baik, jangan dihukum Tuhan. Lalu Allah menyetujui. Lalu Abraham menawar lagi, kalau ada 40 orang yang baik, 30 orang yang baik, 20 orang yang baik, 10 orang yang baik, tolong Tuhan jangan hukum Sodom dan Gomora. Tuhan pun menyetujui. Tuhan tidak jadi merencanakan hukuman bagi Sodom dan Gomora. Namun kita tahu kisahnya berlanjut ketika Allah mengutus malaikat-malaikatnya 2 orang untuk mengamati penduduk Sodom dan Gomora. Apakah betul mereka adalah orang-orang jahat, dan apakah betul mereka layak untuk dihukum? Singkat cerita, saudara-saudara, ada 2 orang malaikat yang kemudian datang bertamu berkunjung di kediaman Lot. Lalu kisahnya sangat terkenal ketika penduduk Sodom mengepung rumah Lot. Mereka hendak mencelakai para tamu Lot itu. Ada ayat yang sangat terkenal, yaitu Kejadian 19 ayatnya yang ke-5. Beginilah bunyinya. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka." Kisahnya berlanjut, kemudian 2 malaikat itu menyelamatkan Lot dan keluarganya untuk kabur dan tidak jadi celaka. Tetapi kemudian Allah mengerti bahwa ternyata betul orang-orang Sodom adalah orang-orang yang jahat dan pantas untuk dihukum. Tuhan pun menurunkan hujan belerang dan api, membumi hanguskan Sodom dan Gomora. Tapi Lot dan keluarganya selamat. Hanya istri Lot yang menoleh ke belakang dan kemudian menjadi tiang garam. Bapak, Ibu, dan Saudara, itulah sekelumit rangkuman kisah tentang Sodom dan Gomora yang dihukum oleh Allah karena kejahatan mereka begitu luar biasa. Saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan adalah, seberapa besar sih dosa Sodom dan Gomora? Atau apa kesalahan mereka sehingga Allah menghukum Sodom dan Gomora? Seringkali yang menjadi isu adalah ketika ada yang namanya kota Sodom, dan dari nama itu kemudian konon lahirlah istilah sodomi.
yaitu persetubuhan antara laki-laki dengan laki-laki yang kemudian dikenal dengan homoseksualitas, khususnya gay. Meskipun sebenarnya kalau kita baca teks aslinya, kita akan menemukan ada sesuatu yang menarik. Memang di ayat yang tadi kita baca, Kejadian 19 ayat yang kelima, orang-orang yang mengepung rumah Lot itu mengatakan, "Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka." Supaya kami pakai mereka. Dalam terjemahan bahasa Jawa, kira-kira begini, "Wetokno, arep dak turoni." Arep dak turoni. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, disebutkan, "Serahkanlah mereka, supaya kami dapat bercampur dengan mereka." Kalau dalam bahasa Inggris, New English Translation, "Bring them out to us, so we can have sex with them." Jadi jelas bahwa orang-orang laki-laki yang mengepung tamu Lot itu hendak mengadakan hubungan seksual kepada tamu-tamu Lot itu. Disinilah kemudian orang beranggapan bahwa berarti dosanya adalah ketika sesama jenis melakukan hubungan seksual atau gay. Ada yang mengatakan juga berarti dosanya adalah ketika praktik sodomi itu dilakukan. Nah, memang dalam bahasa asli, bahasa Ibrani, yang dipakai adalah kata yada. Yang kata ini unik karena secara harafiah berarti kenal atau mengenal. Namun kata yada juga dipakai untuk konotasi negatif, yaitu bersanggama atau berhubungan seksual, berhubungan badan. Nah, para penafsir tradisional memang mengatakan bahwa Sodom dan Gomora begitu berdosa karena ada praktik sodomi, persetubuhan yang dianggap tidak wajar, tidak layak di hadapan Allah. Harusnya laki-laki dengan perempuan, nah ini kok laki-laki dengan laki-laki. Itulah mengapa banyak orang Kristen beranggapan sodomi kemudian dosanya sangat besar. Namun penafsiran yang lebih modern kemudian mulai kritis bahwa kalau dosanya adalah sodomi, bukankah pelakunya tidak selalu laki-laki kepada laki-laki? Bahkan banyak praktik sodomi yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan, laki-laki kepada anak-anak. Pedofilia misalnya, itu juga adalah praktik yang tidak benar. Maka ini bukan soal sesama jenis atau lawan jenis, tetapi kalau sodomi dikritik, baik itu yang melakukan sesama jenis maupun lawan jenis, tetap harus kita kutuk, tetap harus kita kritik juga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dosanya bukan hanya soal seksualitasnya, namun soal pemerkosaannya, dalam arti soal pemaksaannya. Jadi yang dihukum Allah adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang Sodom kepada tamu-tamu Lot itu. Soal pemerkosaannya, terlepas dari sesama jenis atau lawan jenis, kekerasan seksual haruslah dikritik, bahkan haruslah dilawan. Kekerasan seksual itulah yang menjadi kekejian di mata Tuhan. Maka, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca kisah Sodom dan Gomora, marilah kita berpikir jernih. Jangan hanya kita terpaku pada dosa sodomi apalagi sesama jenis. Oke, barangkali itu adalah tindakan yang tidak benar. Tetapi, praktik kekerasan apalagi seksual kepada siapapun, oleh siapapun, juga harus kita kutuk dengan keras. Entah oleh orang-orang yang homoseksual, atau bahkan orang-orang yang heteroseksual. Kekerasan seksual haruslah dilawan. Kita tahu bahwa di Indonesia masih banyak kekerasan seksual yang terjadi. Tidak hanya oleh pasangan yang tidak sah, bahkan oleh pasangan yang sah pun kekerasan seksual terjadi. Suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, dan seterusnya. Semua itu merupakan kekejian di mata Tuhan. Mari kita membangun relasi yang setara, yang adil, dan yang penuh cinta kasih, dan sedapat mungkin kita hindari adanya kekerasan atau pemaksaan, termasuk pemaksaan seksual. Semoga pengalaman Sodom dan Gomora
bisa membuat kita tersadar bahwa Allah tidak menghendaki adanya kekerasan dalam bentuk apapun, termasuk kekerasan seksual. Tuhan memberkati. Oh